Go. Salam sahabat Nusantara. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Salam sahabat Nusantara. Heboh, seorang advokat lawyer Alvin Lim ditangkap, dijemput oleh tim jaksa di Mabes Polri, ya, di Mabes Polri. Setelah saya nggak tahu apa ada panggilan ke Mabes Polri, setelah pemeriksaan di Mabes Polri, kemudian dijemput oleh jaksa, tim jaksa, dieksekusi setelah adanya putusan banding dari pengadilan tinggi, ya, dengan hukuman 6 tahun. Begitu yang beredar di berita di media-media atau di medsos, ya. Jadi berbagai macam isu berkembang. Ada juga yang mengatakan bahwa Alvin Lim ditahan usai nekat membongkar KM 50 dan geng Sambo. Cuma ada yang sangat menarik dari statement Alvin Lim, ya. Mungkin kalau saya nggak salah, statementnya seperti ini: bunuh saya saja, itu seperti itu, ya. Jadi itu statement seorang lawyer, Alvin Lim. Kemudian setelah Alvin Lim ini dieksekusi oleh tim jaksa, beredar juga di media sosial bagaimana komentar-komentar pedas dari anaknya Alvin Lim, ya. Kita lihat di media sosial, ya, yang meminta kepada Presiden Republik Indonesia, itu Bapak Joko Widodo. Nah, ini mungkin menjadi menarik, ya. Kalau benar misalnya seandainya bahwa penangkapan Alvin Lim ini seperti isu-isu yang beredar karena dia membongkar kasus KM 50 atau dan geng Sambo. Ini sangat naif sekali, ya, sahabat Nusantara. Tapi saya hanya mengatakan begini, yang jelas kalau hanya berdasarkan isu-isu seperti itu tidak mungkin hanya sekedar isu atau berita yang berkembang seperti itu jaksa melakukan tindakan hukum di luar koridor hukum. Tentu itu tidak bisa dilakukan oleh jaksa. Nah, jaksa baru bisa melakukan eksekusi terhadap yang bersangkutan jika ada keputusan hukum, ya, baru jaksa boleh melakukan penangkapan atau melaksanakan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan. Ya, mungkin saya sendiri tidak baca amar putusan dari pengadilan tinggi itu seperti apa. Coba yang saya dengar juga statement daripada Alvin Lim, dia lagi berusaha mengupayakan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tinggi, ya, Jakarta. Jadi tentu mungkin karena saya tidak baca isi putusan daripada pengadilan tinggi Jakarta, walaupun ada upaya hukum dari Alvin Lim, tentu tidak menghentikan proses eksekusi oleh tim kejaksaan. Seperti itu, sahabat Nusantara, ya, walaupun ada upaya hukum. Nah, seperti saya katakan tadi, saya tidak melihat
amar putusan terhadap yang bersangkutan, yaitu saudara Alvin Lim. Tapi yang jelas setelah penangkapan itu sungguh sangat banyak berita-berita beredar di media-media ya, baik media online, media cetak, juga di media sosial. Sangat heboh ya, karena memang akhir-akhir ini saudara Alvin Lim, rekan sejawat saya ini sama advokat ya, sangat menjadi sorotan publik dengan statement-statement yang kontroversial dari yang bersangkutan ya. Statement dari yang bersangkutan itu menjadi sorotan publik, menjadi sorotan masyarakat Indonesia, dan banyak juga mungkin komentar-komentar daripada para netizen Indonesia. Ada yang menganggap bahwa saudara Alvin Lim ini sangat keras dan tegas ingin membongkar semua kasus-kasus yang menurut dia ya itu banyak mafianya. Itu sekali lagi mohon maaf, itu menurut Alvin Lim, banyak mafianya. Seperti dalam statement dia menyatakan di kepolisian, di Kejaksaan Agung, mungkin seperti itu. Sekali lagi saya hanya mengutip omongan daripada saudara Alvin Lim. Tapi yang jelas begini, terlepas dari apapun isu yang beredar dan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, seperti saya katakan tadi, jelas bahwa kejaksaan tidak bisa melakukan upaya hukum kalau tidak ada putusan daripada pengadilan. Ya, saya pikir jaksa sangat paham terhadap itu ya. Tidak mungkin jaksa ini melakukan penangkapan hanya karena Alvin Lim melontarkan statement seperti itu. Itu tidak mungkin. Dan kalau itu dilakukan oleh jaksa, wah, saya melihat sungguh memprihatinkan penegakan hukum di negara kita. Nah, tapi itu tadi bahwa jaksa melakukan mengeksekusi terhadap yang bersangkutan itu karena ada putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Jadi sahabat Nusantara, kita tidak melihat, kalau saya pribadi sebenarnya tidak melihat dari ada dan tidaknya putusan Pengadilan Tinggi itu. Tapi yang membuat saya menarik ini bagaimana seorang Alvin Lim sangat bersuara lantang terkait penegakan hukum di Indonesia. Seperti yang saya baca bahwa kasus yang menjerat saudara Alvin Lim ini, kalau saya tidak salah itu pasal 263 KUH pidana ya. Jadi ada pemalsuan surat 263 apa 266 gitu ya. Terkait surat lah. Cuma yang menarik adalah orang yang kalau menurut Alvin Lim itu pelaku utamanya itu menurut dia masih bebas berkeliaran. Kenapa dia yang malah seakan-akan menurut dia itu semacam dikriminalisasi gitu. Karena kalau dari statement dia begitu dijemput oleh pihak jaksa di Mabes Polri itu mengatakan bahwa ini sepertinya ada titipan. Nah, sekali lagi saya tidak melihat daripada statement Alvin Lim. Yang jelas tidak mungkin seorang jaksa itu melakukan eksekusi kalau tidak ada putusan pengadilan. Itu tidak mungkin. Nah, tentu saya melihat bahwa keberanian seorang Alvin Lim ini patut kita acungkan jempol juga, karena
kita juga menginginkan proses atau menginginkan penegakan hukum di Indonesia ini kembali kepada kitahnya ya, kembali kepada realnya. Jadi hukum adalah hukum. Jadi jangan hukum apakah itu dikatakan dipolitisir atau hukum dapat diperjualbelikan. Ya, mungkin kita berharap tidak seperti itu. Kita berharap hukum ini benar-benar berjalan di atas relnya agar terciptanya kedamaian, terciptanya kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jadi penegakan hukum ini menjadi ujung tombak di negara kita karena dari semua leading sektor itu ada aspek hukumnya. Jadi hukum ini jadi penentu ya, jadi penentu baik buruknya pembangunan di Indonesia, sejahtera dan tidaknya masyarakat Indonesia itu tidak terlepas daripada penegakan hukum. Bagusnya penegakan hukum di suatu negara, maka rakyat di suatu negara tersebut makin sejahtera dan makin tentram. Jadi kita berharap kepada semua aparat penegak hukum bisa menjalankan fungsinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, mungkin saya juga melihat begini, akhir-akhir ini memang banyak sekali kasus seperti dialami oleh institusi kepolisian ya. Ini saya melihat memang seperti ada kekacauan hukum di negara Republik kita ini. Jadi begitu banyak setelah disorot media dan memang cukup ramai sekali. Setelah kasus Sambo, kasus TM, terus kasus ada lagi polisi tembak polisi di Lampung, ada lagi kasus di bagian tengah Indonesia, bagian timur Indonesia. Ini sungguh sangat memprihatinkan sekali. Jadi saya berpikir begini, sudah saatnya sekarang Pak Jokowi selaku panglima tertinggi ya, mengambil alih dalam hal pembenahan daripada aparatur penegak hukum, khususnya di institusi kepolisian. Saya mohon maaf kepada pihak atau kepada institusi kepolisian. Saya tidak bermaksud ingin menjatuhkan institusi kepolisian, tapi lebih kepada karena saya mencintai, karena saya menyayangi institusi kepolisian. Sudah saatnya Pak Kapolri juga melakukan pembenahan terhadap institusinya. Karena saya berpikir kalau ini tidak segera dilakukan, sahabat Nusantara ya, ini menjadi bumerang buat institusi itu sendiri. Karena ya menurut pandangan saya, masyarakat ini sudah kurang simpati, jadi menjadi bom waktu nantinya. Bagaimana masyarakat ini melihat institusi kepolisian saat ini ya, dari hasil survei dari berbagai macam lembaga survei itu sangat rendah sekali. Jadi sudah saatnya lah Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit melakukan atau bersih-bersih di institusi kepolisian. Ya mungkin gitu sahabat Nusantara ya. Jadi terkait Alvin Lim, saya sebenarnya tidak ingin komentar terkait apa yang terjadi terhadap Alvin Lim dan lain-lainnya. Tapi saya hanya ingin agar masyarakat ini, khususnya sahabat Nusantara, tidak salah atau tidak termakan isu-isu hoax. Jadi yang sebenarnya pihak kejaksaan ini melakukan eksekusi karena adanya putusan pengadilan. Demikian sahabat Nusantara, kita bincang-bincang terkait Alvin Lim ya. Salam sahabat Nusantara.